Ya, kami sambung lagi, saudara, berkaitan dengan apa yang kemudian kita coba untuk mencari di mana sih, bagaimana sih seorang buronan Joko Chandra bisa datang ke 3 institusi, saya bilangnya berlambang pemerintah begitu. Semua petugas yang ada di sana nggak ngeh bahwa itu Joko Chandra buronan. Bagaimana gitu bisa terjadi? Bang Adrianus, tentu orang berharap pada banyak pihak, salah satunya adalah Ombudsman Republik Indonesia. Tapi saya ingin memastikan ketika orang kemudian bertanya, ini siapa ya, kenapa bisa seperti ini? Apa yang sebetulnya Ombudsman betul-betul ekspektasinya bisa kita harapkan? Apa yang kemudian Ombudsman akan lakukan selain menerima laporan dari Maki dan kemudian menindaklanjutinya, Bang Adrianus? Ya, kami akan melakukan 2 kegiatan besar. Pertama, memanggil dan memeriksa ya. Memeriksa bisa datang langsung ke lokasi. Nah, tetapi harus diakui bahwa dengan gaya pemeriksaan seperti ini, kami tentu tidak akan sampai pada kalau dibilang di media dikatakan siapa yang melakukan atau memfasilitasi. Jadi misalnya sebagai contoh, ketika kami menemukan satu kesalahan, maka paling-paling kesimpulan kami begini misalnya, sebagai contoh lah, misalnya Dirjen Dukcapil pada era Dirjen Pak Zudan, itu aja gitu. Tapi bahwa ada orang yang misalnya menggantinya, itu ya tentu bukan urusan kami lagi. Itu harus diteruskan dengan cara pemeriksaan yang lebih lain. Ya. Gitu. Hal-hal semacam itu yang nanti, dan itu nanti akan diumumkan transparan kepada publik dari Ombudsman, Bang Adrianus? Ya iya dong, kan apalagi ketika sudah diadukan seperti ini ya kami ada kewajiban. Tapi ya saya kira itu juga pengen tahu soalnya Bang Adrianus, kita tuh pengen tahu nanti hasilnya itu seperti apa, di mana sih gitu kesalahan administrasinya itu di siapa gitu. Kita pengen penasarannya kan itu. Juga begini, kami memang di samping itu kami juga ingin mengembangkan kajian kami ke hal yang lain, yakni mengenai bagaimana sebetulnya situasi per-DPO-an pada kasus-kasus lain. Ini kami dapat pesan bahwa pada konteks kepolisian. Tidak hanya Joko Chandra ya? Betul, itu memang ada, sebagai contoh misalnya kami pernah buat satu kajian tentang kepolisian, itu sekali orang di DPO itu bisa bertahun-tahun. Dan tidak ada upaya yang sistematis, serius untuk mengejarnya. Alhasil ya, si A ini kemudian jadi DPO terus-terusan, karena ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, yang bersangkutan memang menikmati DPO itu, yang kedua juga kemudian lalu malah kemudian bisa dijadikan ATM ya. Ya ini juga ini satu situasi yang mungkin sekali terjadi, dia bisa pulang ke Indonesia, dia bisa bekerja, tapi dengan semacam ada kong kali kong. Nah, jika ini terjadi kan bahaya nih. Nah, itu yang kemudian kami akan review terkait dengan per-DPO yang lain lah, yang tidak hanya menyangkut tentang Joko Chandra ini. Demikian. Ya, masih ada DPO-DPO lain yang ring a bell juga atau mungkin Pak Adrianus ini DPO yang nomor 1 itu adalah Edi Tansil. Sampai sekarang masih DPO Pak Adrianus. Jadi tidak pernah kemudian dibikin status hilang cekal itu nggak pernah ada. Ini suatu yang ketika ini Joko Chandra ini betul-betul istimewa begitu. Sampai kalau ini barangkali bukan saya memaksa Pak Adrianus, tapi setidaknya NCB Interpol kan bisa ditanya, kenapa kamu bikin surat itu tidak tanya ke Kejaksaan Agung yang men-DPO. Itu aja kan sudah menurut saya fatal begitu kan. Mestinya dia tanya dulu lah kalau mau kirim surat itu kan, karena karena sumbernya yang bikin DPO itu kan adalah Kejaksaan Agung. NCB meneruskan ke imigrasi dan juga Interpol internasional kan gitu kan. Mestinya kan dia paling tidak tanya kan gitu kan. Kenapa ketika tidak tanya ini menurut saya sudah salah fatal, dan Ombudsman bisa di situ membuat rekomendasi bahwa NCB Interpol Indonesia ini sesuatu yang menurut saya bukan hanya maladministrasi, bahkan dugaan kesengajaan. Paling tidak sengaja tidak tanya kan. Gitu kan itu. Paling tidak ini kemudian ketahuan dan ada perbaikan-perbaikan. Itu ujungnya kita harapkan. Masih malu lah zaman sekarang kok tiba-tiba seperti itu terus terang aja membuat malu kita semua. Satu tadi yang Bang Boyamin katakan ada paspor begitu ya. Saya ingin tampilkan karena kita pernah melihat KTP di berbagai media dari Joko Chandra. Nah, ini KTP-nya. Tapi saya disclaimer dulu bahwa ini didapatkan Bang Boyamin seperti apa supaya nanti menghindari bahwa ini kemudian salah. Ini sudah dipastikan oleh Bang Boyamin dari Dirjen Imigrasi yang mengeluarkannya juga. Ya, saya siang kemarin dapat kiriman foto dari seseorang dan namanya tidak tercantum di situ, saya tidak tahu, tapi saya yakin karena bentuk formatnya ada. Dan juga baru dibuat 23 Juni, saya dapat sumber informasi yang valid, memang dia buat tanggal 23 Juni. Tadi malam ketemu di Hotel Borobudur, saya konfirmasikan, dan bahkan waktu itu ditayang ILC memang kemudian diakui, meskipun alasannya sudah dikembalikan. Justru dikembalikan saya kejar, apakah pernah paspor ini dipakai? Ada stempelnya enggak? Tidak. Berarti kan waktu keluar dari Indonesia juga enggak pakai paspor Indonesia.
Berarti kan setidak-tidaknya kalau di sini bobol, di negara tempat tujuan pasti nggak bobol lah. Di Malaysia atau di Singapura atau di Papua Nugini. Dan pasti dia keluar dari situ atau ketika masuk lagi pasti dia pegang paspor. Jadi sampai saat ini saya yakin dia pakai atau pegang paspor luar negeri. Entah Malaysia, entah Singapura, entah Papua Nugini, entah negara di Karibia, saya nggak tahu. Tapi setidak-tidaknya mestinya apapun kewarganegaraannya berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 2011 nomor berapa 6 kalau tidak salah itu dinyatakan warga negara hilang otomatis kalau punya paspor negara lain. Sudah selesai ini sudah bukan warga negara Indonesia sekarang ini. Itu yang kemudian menjadi pertanyaan besar kalau foto yang tadi kita tampilkan baru dibuat 23 Juni, bagaimana bisa warga negara asing punya dikeluarkan paspor warga negara Indonesia kan begitu. Nah, ini yang dulu Pak Arkanda Tahar masih ingat Bayu? Itu aja kan bermasalah kayak begitu gitu loh. Apalagi ini buron DPO. Pak Arkanda orang baik-baik yang punya prestasi aja. Waktu menjadi menteri pada waktu itu sampai dan kemudian dicopot lagi menterinya kan. Dan sekarang menjadi wakil menteri pada saat itu. Nah, hal semacam ini yang kemudian menjadi pertanyaan. Saya begini sedikit ke Bang Boyamin dan juga ke Bang Adrianus dalam porsi masing-masing. Bahwa Pak Mahfud MD tampaknya cepat bergerak. Akan ada 4 institusi yang segera dipanggil oleh pemerintah. Saya melihatnya ini panggilan dari Presiden diwakilkan oleh Menko Polhukam untuk segera mengetahui apa yang terjadi. Ini cukup memuaskan bagi Anda? Cukuplah, paling enggak ini negara hadir. Jadi jangan sampai kita ini susah bikin KTP warga negara baik-baik orang kampung yang butuh hanya menikah aja nunggu sampai pernikahannya tertunda gara-gara KTP belum jadi. Itu betapa susahnya gitu kan. Dan kemudian ada orang lain yang buron yang dianggap korupsi hampir 1 triliun waktu itu. Udah besar kan tahun 99 kan gitu kan. Paling tidak mengusik ketidakadilan lah dalam hal KTP elektronik. Betul Bang Boyamin? Iya gitu. Jadi artinya negara mudah-mudahan hadir. Pak Mahfud memang mudah-mudahan karena diperintah Pak Jokowi dan artinya ini betul-betul tidak mungkin lah Pak Mahfud kemudian berani tegas seperti ya meskipun Pak Mahfud tegas tapi saya yakin paling tidak beliau lapor kepada Presiden dan Presiden pasti mengizinkan itu. Saya tahu tata politik, tata ketatanegaraan sistem pemerintahan. Dan dijanjikan juga oleh Pak Mahfud. Selamat pagi Pak Mahfud, dijanjikan bahwa akan ada transparan sejauh tidak mengganggu upaya untuk mencari buronan ini atau menangkapnya lagi. Ini seperti janji dari pemerintah, saya menangkapnya yang diturunkan juga harian Kompas. Bang Adrianus, dari sisi Ombudsman, pemerintah bergerak. Ombudsman juga akan mendukung ini? Ya tentu senang sekali karena dengan begitu lalu lebih memudahkan kami dalam rangka melengkapi data ya karena selalu saja ada kemungkinan. Jadi nanti saling melengkapi ya data-datanya. Oke. Instansi kan ada yang keberatan, nah dengan begini pasti tidak ada yang keberatan lagi untuk membuka semua dokumennya. Dan apa yang akan dilakukan oleh Ombudsman ini akan dalam waktu dekat ya, Bang Adrianus? Ya kita cobalah gitu. Ya untuk segera ya. Terakhir Bang Boyamin begini, Anda juga bergerak juga di bidang hukum. Saya penasaran begini, Pak Mahfud sudah mengatakan kalau PK yang sedang diajukan oleh Joko Chandra orangnya harus hadir begitu. Orang kemudian bertanya, teman-teman saya paling tidak bertanya ke saya tidak mengerti hukum. Apa mungkin PK ini tanpa kehadiran tetap bisa jalan? Kan orang khawatir nih. Kalau PK-nya disetujui dan lain-lain, malah jadi bebas. Kalau risiko terburuk bisa, karena apapun dianggap tanpa hadir bisa. Iya, karena kemarin itu kan sudah hadir waktu daftar. Nah sidang ini dia sakit. Dengan alasan sakit ini nampaknya ini betul-betul paham celah hukum kita semua. Mulai dari KTP. Sudah 2 kali dipanggil untuk PK ini tidak hadir. Iya, tapi kan dengan alasan sakit. Nah di situ belum diatur bahwa kalau sakit bagaimana. Nah nanti oleh pengadilan karena ini dibuat berita acara sakit tidak bisa hadir. Tapi berkasnya dikirim ke Mahkamah Agung. Alasannya karena memang PK ini kewenangan Mahkamah Agung, terserah nanti Mahkamah Agung. Dan Mahkamah Agung bisa saja mengabulkan terhadap permohonan PK itu. Karena Mahkamah Agung bisa menilai, oh dia sudah hadir kok pada waktu pendaftaran, ketika waktu sidang dia sakit. Jadi ada kemungkinan celah dari hukum kita ini membuat PK ini berhasil dan Joko Chandra justru bisa bebas begitu ya. Oke, bagian akhir sekali dari ini semua. Ada Dijen Imigrasi di bawah Kementerian Hukum dan HAM, Interpol, Polisian dan segala sesuatu yang berkaitan ini, kelurahan, ada kuasa hukum dari Joko Chandra. Mereka ini bisa diajak bekerja sama oleh pemerintah dalam hal ini untuk kemudian justru meredakan kekhawatiran tengah masyarakat. Joko Chandra sebetulnya bisa ditangkap asal ada kemauan. Pada waktu Oktober itu ada 2 buron. 1 buron kecil kasus pemalsuan di Bali diambil oleh NCB, Interpol dan kepolisian kita, diambil dari Malaysia Kuala Lumpur ke Indonesia. Dan saat itu juga Joko Chandra ada di Malaysia, di Kuala Lumpur.
Teman saya ketemu juga di situ. Kok ini juga tidak diambil? Berarti kan kalau mau sama-sama ngambil itu ada 2 buron di situ. 1 buron kecil aja bisa diambil, kok yang besar malah nggak bisa. Itu suatu yang ingin juga saya sampaikan pada publik, ini betul-betul memang orang istimewa. Jadi kalau memang negara hadir, tidak cukup hanya nanti Pak Menteri Hukum HAM itu memerintahkan, endingnya pada goalnya adalah orangnya ini ditangkap, dieksekusi, dimasukkan ke tahanan, ke lapas. Soal nanti dia PK dikabulkan atau tidak, atau bagaimana, itu urusan haknya dia. Tapi ini yang utama harus dieksekusi dulu. Kalau tidak bisa dieksekusi, ya bohong. Karena Kolombia Nazarudin aja bisa diambil. Ini kalau di Malaysia ada perjanjian ekstradisi kalau dengan Malaysia gitu kan, dengan Papua Nugini yang ini baru rencana, tapi kalau ada kemauan pasti bisa. Ya. Itu aja, jangan hanya retorika semua. Kalau ombudsman, saya yakin tanpa saya laporan pun ada kewenangan untuk itu, quick response namanya, berdasarkan apa yang terjadi masyarakat langsung mengambil. Jadi saya hanya whistleblower aja. Kalau toh kemarin saya melampirkan KTP, akte maki segala macam, karena saya berusaha memenuhi syarat itu aja gitu kan. Tapi saya mohon Pak Adrianus juga langsung quick response untuk langsung tanpa aduan pun dalam hal ini bisa melakukan kewenangannya. Gitu. Ya. Jadi kita tunggu semua langkah-langkah pemerintah, termasuk dari Pak Mahfud MD, Menko Polhukam yang memanggil 4 institusi. Bang Boyamin, terima kasih. Bang Adrianus, terima kasih banyak sudah bergabung. Kita tunggu hasilnya beberapa waktu ke depan. Mudah-mudahan segera. Kami tutup dialog kami berkaitan dengan siapa yang kemudian paling bertanggung jawab terhadap Joko Chandra yang bisa keluar masuk dari Republik Indonesia.